Oh, udah pada baca semua ya, berarti nomor 15 aku aja yang baca. Dalam lingkungan keluarga, kita mengenal adanya sosialisasi represif. Yang merupakan ciri sosialisasi represif dalam keluarga adalah satu, komunikasi sebagai interaksi, dua, otonomi anak, tiga, komunikasi verbal, empat, keluarga merupakan signifikan order. Represif itu yang gimana? Oke, sosialisasi dalam keluarga itu ada dua jenis. Ada sosialisasi partisipatoris dan lawannya itu represif. Nah, sosialisasi partisipatoris itu merupakan jenis sosialisasi yang mana bisa kita lihat yang namanya partisipatoris. Berarti ada partisipasi nih antara anak dan juga orang tua. Sedangkan kalau represif bisa dikatakan suatu sosialisasi dalam keluarga, tapi sosialisasinya itu bersifat lebih ke menekan dan orang tua tuh lebih bersifat dominan. Jadi ya anak harus nurut gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi kan udah aku bilang nih, yang namanya pola sosialisasi kan ada dua, sosialisasi represif sama sosialisasi partisipatoris. Nah, kalau sosialisasi represif, dia dapat dikatakan sosialisasi atau cara mengajarkan nilai di masyarakat oleh pemuda gitu. Di sosialisasi represif itu bersifat lebih ke anak tua harus patuh atau orang tua sebagai pusatnya. Nah, cirinya itu sosialisasi represif itu mengukur perilaku jika keliru. Jadi kalau kita salah pasti ya kita dapat hukuman. Terus anak perhatikan dengan orang tua. Jadi misalkan teman-teman yang punya keinginan untuk kuliah di jurusan apa, tapi orang tuanya tuh maunya teman-teman di jurusan yang berbeda dengan keinginan teman-teman. Jadi ya teman-teman harus perhatiin kira-kira ya keinginan orang tua tuh gimana pertimbangan. Bahkan bisa jadi teman-teman tuh ya harus ngikut nih kemauan orang tua teman-teman kuliah di jurusan apa. Karena kalau partisipatoris di sini orang tua tuh perhatikan keinginan anak. Jadi ya anak tuh dapat kebebasan untuk eh, melakukan atau mengambil pilihannya masing-masing. Terus kalau represif itu keluarga diplomasi orang tua. Ya ini itu maksud dari significant order. Jadi sebenarnya significant order itu merupakan suatu istilah begitu. Terus jadi dari sosialisasi represif lainnya itu sosialisasi berpusat pada orang tua. Jadi yang berpegang peranan penting dalam sosialisasi ini ya orang tua gitu. Mereka yang mentransfer nilai-nilainya. Sedangkan kalau seandainya sosialisasi partisipatoris, pusatnya itu di anak. Jadi dapat dikatakan ya sosialisasi tersebut mementingkan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana anak tersebut menilai hal tersebut. Jadi kayak kalau seandainya kan sosialisasi represif itu dikatakan ya nilainya itu nilai salahnya tergantung orang tua, kayak udah pasti strict dari orang tuanya. Tapi kalau seandainya kan partisipatoris, ya anak berpegang, kalau berpegang sih berperan juga dalam berkomunikasi untuk katakan bahwa nilai ini tuh nggak bisa dikatakan benar atau salah gitu. Kayak ada yang namanya komunikasi dua arah. Jadi ada kayak macam diskusi lah antara orang tua sama anak dalam mempertimbangkan suatu hal. Terus kalau sampaikan sosial secara represif, komunikasi itu bersifat perintah, itu sebagai perintah. Jadi apa yang dikatakan itu harus dilakukan. Sedangkan kalau partisipatoris ya komunikasi sebagai interaksi. Kita saling tektokan, saling berdiskusi satu sama lain antara orang tua dan anak. Terus kalau seandainya sosialisasi represif, komunikasi nonverbal. Itu bisa dari kayak mimik wajah, segala macam. Sedangkan kalau partisipatoris ya komunikasi verbal, kita ngomong secara langsung, jadi jelas gitu. Nah, kalau seandainya kan sosialisasi represif, ya hukuman sebenarnya untuk material jelas gitu. Suatu hal yang misalkan hukumannya jelas gak dapet uang jajan, atau mungkin imbalannya jelas ini. Tapi kalau seandainya kan partisipatoris, ya hukuman untuk imbal itu berupa simbolis, atau simbol aja. Misalkan ketika teman-teman hmm, dapat nilai jelek ketika ujian. Mungkin kalau seandainya sosialisasi represif, orang tuanya itu akan strict gitu langsung mengatakan kayak kamu nggak boleh main HP lagi, kamu nggak boleh main, jelas gitu hukumannya. Ataupun ketika dapat nilai yang bagus, jelas gitu materi misalkan langsung dapat gadget baru atau mungkin
sebut tadi ya, misalkan uangnya naik. Tapi kalau yang partisipatoris, mengenai banget psikologis itu bisa hukumannya itu ya kita diberi pengarahan segala macam. Terus juga kalau imbalannya mungkin kita ujian, seperti kayak gitu. Nah, kita balik lagi nih ke nomor 15. Dalam lingkungan keluarga, kita mengenal ada sosialisasi represif. Yang merupakan sisi sosialisasi represif dalam keluarga adalah satu, komunikasi sebagai interaksi. Itu bukan ciri sosialisasi represif, melainkan ciri dari sosialisasi partisipatoris. Makanya komunikasi sebagai interaksi itu di partisipatoris, kalau sedangkan di represif itu komunikasi sebagai perintah. Terus yang kedua, otonomi anak. Jelas itu bukan bagian dari sosialisasi represif. Karena yang ada sosialisasi represif yang kepatuhan anak. Komunikasi verbal juga salah karena komunikasi verbal ada di sosialisasi partisipatoris. Dan yang keempat, keluarga merupakan significant order. Itu jawaban yang benar dikarenakan ya emang keluarga itu sebagai orang terdekat ya didominasi atau mendominasi dalam sosialisasi represif ini orang tuanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 4 aja.